Fakultas, sekolah, buku sejarah, semuanya mengajarkan satu narasi tentang seorang perempuan yang katanya membawa emansipasi, yang katanya menyalakan inspirasi, yang katanya mengubah peradaban generasi. Namanya Kartini, tapi bagaimana jika semua itu bukan sepenuhnya realitas? Bagaimana jika yang kita kenal hari ini adalah hasil seleksi, hasil interpretasi, bahkan bagian dari konstruksi kolonisasi? Lalu pertanyaannya sederhana, tapi mengganggu logika dan persepsi. Kartini, benarkah simbol emansipasi atau hanya ilusi kolonisasi? Sejak kecil, kita dikenalkan satu narasi tentang perjuangan emansipasi. Kartini, seorang perempuan Jawa yang memperjuangkan hak perempuan untuk mendapat edukasi, untuk memiliki aspirasi, untuk keluar dari batasan tradisi. Surat-suratnya dibaca lintas generasi, dibukukan, disebarkan jadi inspirasi. Habis gelap terbitlah terang, katanya sebuah simbol transformasi dari kegelapan menuju iluminasi. Setiap 21 April namanya diperingati, dipakai sebagai simbol perjuangan kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan di negeri ini. Ini narasi yang kita kenal, narasi yang tumbuh jadi inspirasi, narasi yang diwariskan lintas generasi. Dan selama ini, kita jarang sekali mempertanyakan narasi ini. Namun sejarah tidak selalu sesederhana yang kita konsumsi. Di balik popularitas Kartini, ada satu nama yang jarang masuk dalam diskusi, Abin Dadon. Seorang pejabat Belanda yang mengumpulkan surat-surat Kartini, menyusunnya lalu menerbitkannya ke publikasi. Disinilah mulai muncul pertanyaan, apakah semua surat itu ditampilkan tanpa seleksi ataukah sudah melalui kurasi, melalui interpretasi, bahkan mungkin melalui framing kolonisasi. Pada masa itu, Belanda menjalankan politik etis, sebuah kebijakan yang diklaim sebagai bentuk balas budi dan edukasi. Dalam konteks itu, Kartini tampil sebagai representasi pribumi yang tercerahkan, pribumi yang menerima edukasi, pribumi yang sejalan dengan visi kolonisasi. Pertanyaannya menjadi lebih dalam, apakah Kartini diangkat karena pemikirannya atau karena narasinya yang cocok untuk kepentingan kolonisasi? Jika narasi ini lahir dari proses seleksi, maka yang kita baca hari ini apakah realitas atau hanya hasil konstruksi kolonisasi? Namun berhenti di sana juga bukan solusi, karena di balik semua dugaan dan spekulasi, ada satu hal yang tidak bisa disangkal, Kartini itu nyata. Ia benar menulis surat, ia benar memiliki keresahan, ia benar mempertanyakan realitas. Dalam tulisannya, Kartini mengkritik feodalisme, ia mempertanyakan posisi perempuan, ia berbicara tentang ketimpangan dan diskriminasi. Sebuah keberanian yang pada zamannya bisa dibilang melampaui kapasitas dan ekspektasi. Ini bukan ilusi tanpa isi, ini bukan narasi kosong tanpa substansi. Ada pemikiran, ada kegelisahan, ada otentisitas. Namun di saat yang sama, penyebaran pemikirannya tidak terjadi dalam ruang hampa. Ada publikasi, ada seleksi, ada interpretasi. Kartini bukan sekedar simbol tanpa realitas, tapi juga bukan narasi yang sepenuhnya bebas dari konstruksi. Lalu kita sampai di titik ini, di antara dua sisi, dua persepsi, dua interpretasi. Di satu sisi, Kartini adalah inspirasi, simbol emansipasi, pemantik edukasi dan transformasi. Di sisi lain, ada kemungkinan bahwa narasi tentangnya telah dibentuk, disusun, dan disesuaikan dengan kepentingan kolonisasi. Sejarah tidak selalu hitam atau putih, tidak selalu murni atau manipulasi. Kadang keduanya hidup berdampingan dalam satu realitas. Dan mungkin Kartini adalah contoh paling nyata dari kompleksitas itu. Bukan sekedar inspirasi, bukan pula semata ilusi, tapi perpaduan antara pemikiran asli dan narasi yang telah melalui interpretasi.
Pada akhirnya, sejarah bukan hanya tentang siapa yang benar, tapi juga tentang siapa yang menulis, siapa yang memilih, dan siapa yang menyebarkan narasi. Lalu sekarang, setelah semua ini, Kartini, inspirasi emansipasi atau ilusi kolonisasi, atau keduanya hidup dalam satu inti,